Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Anak kelas 10 semuanya, perkenalkan nama saya Pak Bambang. Saya adalah kajur dari kalian di bidang kefarmasian. Anak-anak, ini ada bab pertama tentang farmakope. Untuk bab pertama farmakope ini ada bukunya. Anak-anak, kau bisa beli di Surabaya. Saya juga punya, nanti kalau pas tatap muka saya tunjukkan buku-buku farmakope. Nah, untuk dibaca sendiri karena ini slide-nya banyak. Untuk farmakope ini pembelajarnya dalam menganalisis farmakope Indonesia dan melakukan pengecekan farmakope di Indonesia. Berikutnya definisinya adalah buku resmi yang dikeluarkan oleh negara yang berisi dengan standarisasi, panduan, pemeriksaan di setiap negara melakukan dan memiliki farmakope. Anak, perlu saya sampaikan, farmakope ini banyak, sampai 5 edisi. Jika tidak disebutkan apa-apa, berarti farmakopenya farmakope edisi 4. Nah, manfaatnya di sini adalah pacuan dalam pembuatan atau percikan untuk mendapatkan efek terapeutik yang dihasilkan. Itu yang pertama. Manfaat berikutnya dalam buku farmakope mengetahui jenis dan dosis obat untuk setiap penyakit, karena perbedaan karakteristik manusia dan lingkungan menyebabkan dosis kita juga jenis obatnya berbeda. Penerbitan dibaca sendiri anak-anak ya. Penerbitan farmakope bisa dilihat tuh runtutannya mulai edisi 1 tahun 62 hingga keempat. Dari berbagai macam farmakope yang kamu baca di slide ini, jika tidak disebutkan farmakope Indonesia berapa, berarti yang dimaksud adalah farmakope Indonesia edisi 4 terbit 5 Desember 1995. Jika tidak disebutkan apa-apa petunjuk praktikum farmakope Indonesia, berarti farmakope Indonesia edisi 4. Lalu ini beberapa judul yang kalian ketahui untuk farmakope Indonesia edisi 4. Yang pertama judul, bahan artikel, bahan tambahan, tanggal suap. Ini komposisinya di farmakope anak-anak. Kamu tidak harus menghafal ini. Ini bisa dilihat setiap kali praktek, bisa dilihat apa aja bahan artikelnya, larutannya, presentasinya, bobot jenis, suhu, wadah, kelarutan, pemberian, dan kadaluarsa. Wajib diketahui bahwa farmakope dalam setiap kali praktek mesti harus dibawa. Berikutnya ada judul. Untuk judul, jika tidak diketahui dalam farmakope Indonesia tanpa keterangan, dinyatakan bahwa termasuk adalah farmakope edisi 4. Bahan dan artikel resmi. Bahan dan artikel resmi merupakan bahan-bahan yang memenuhi persyaratan dalam monografi farmakope. Bapak, monografi itu apa? Kelarutan untuk masing-masing bahan yang bersangkutan. Di situ ada datanya dan ada grafiknya untuk masing-masing monografi obat tidak sama. Nah, ini kalau praktek nanti di semester 2 diajarkan. Berikut tambahan obat. Bila ditambahkan pada bahan resmi, harus ditulis penandaan nama dan jumlahnya. Kecuali dinyatakan lain, monografi atau dalam ketentuan umum, bahan obat diperlukan untuk stabilitas, manfaat, dan penampilan. Tanggal suap dan tanggal sahur ini saya menggunakan pakai listrik, jadi tidak menggunakan penangas manual. Jadi hati-hati dilarutkannya. Untuk penangas ini pakai beker glass dengan pirek ya. Nah, ini untuk memanaskan sera, untuk memanaskan parafin, untuk melelehkan beberapa obat-obat yang harus dilelehkan. Larutan ini larutan menghitung dosis obat dengan larutan. Jika tidak diketahui apa-apa, standarnya berat jenisnya 1,3. Di sini dikatakan bahwa satu bagian larut dalam 10 bagian volume air. Ini standar anak-anak. Kalau kamu misalkan 2 cc volume dilarutkan dalam 2, dikalikan aja 1 dibanding 10 untuk perbandingan yang dimaksud dengan pengenceran ya. Ini akan diajarkan nanti pelan-pelan, namanya pelajarannya pengenceran
alkohol dan non-alkohol. Berikutnya bobot jenis jika tidak diketahui apa-apa berjenis 1,3. Biasanya bobot jenis ini diajarkan untuk penghitungan dosis dalam bentuk sediaan larutan. Suhu, jika tidak ada ketentuan lain, suhu adalah 15-30. Biasanya suhu kamar. Obat-obat yang diterima oleh obat-obat yang sediaan untuk suppositoria biasanya dicantumkan disimpan dalam suhu dingin. Air, jika tidak diketahui, air adalah air desilata, air yang disuling, air yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan untuk sebagai pelarut. Berikutnya pemberian adalah penjabaran dari sifat zat secara umum, misalkan warna, rasa, bau. Ini setiap obat tidak sama. Ini tidak dihafalkan anak-anak. Sifat kimia dan fisikanya bisa dilihat di buku farmakope. Jadi kalau praktikum misalnya resepnya aminofilin, kamu cari pemberiannya aminofilin apa aja, ya, termasuk adalah sifat kimia, bobot molekul dan lain sebagainya. Kelarutan baca sendiri, ini sering keluar di ujian negara. Kelarutan seperti ini, tulisannya untuk 10-30 dinyatakan larut, ataukah agak sukar larut, sangat sukar. Ini batasannya dilihat di slide ya. Lihat di slide, gampang kok menghafalkannya. 1:10, 10-30. Wadah dan penyimpanan. Wadah dan sumbatnya tidak boleh mempengaruhi bahan yang disimpan di dalam, baik secara kimia maupun fisika. Maksudnya wadah itu tidak mengalami kerusakan pada saat dikemas. Biasanya obat-obat ini rusak kalau kena cahaya matahari. Kadang penyimpanannya di suhu kamar terlalu panas sehingga menyebabkan terurai. Suhu penyimpanan dibaca sendiri. Ini derajat satuannya derajat Celcius. Ada hangat, ada panas berlebih, ada sejuk. Ya, di sini lemari pendingin. Kira-kira obat-obat dimasuk di lemari pendingin, di situ ada ketentuannya. Nah, di kemasannya ada disimpan pada suhu 8 derajat Celcius dan lain sebagainya. Penandaan yang dimaksud dalam farmakope adalah penandaan yang sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah kadaluarsa, bahan sediaan yang sifatnya higroskopis, sifatnya narkotik, sifatnya psikotropik, sifatnya lagi adalah mudah terurai dan lain sebagainya. Ini harus dicantumkan. Terakhir persentase ada bobot per bobot. Bobot ini pelajarannya pengenceran, nanti tidak dijabarkan di sini, tapi sekedar kamu baca aja di slide. Di situ ada persen B per B. Berikutnya B per V, berat per volume. Yang atas berat per berat, gram per gram. Yang terakhir persen volume per volume. Jadi dua-duanya larutan. Kadaluarsa adalah merupakan petunjuk obat itu sudah dinyatakan berkhasiat sampai dengan tanggal waktu yang sudah tertera pada tanggal, bulan, dan tahun. Harus dicantumkan dalam etiket maupun kemasan obat. Perlu saya sampaikan bahwa kadaluarsa, persen, penandaan, suhu penyimpanan, wadah ini ada di kemasannya. Kamu bisa melihat langsung begitu praktikum tanggal kadaluarsanya, terutama golongan obat-obat antibiotik dan obat-obat keras lainnya. Kalau obat itu dinyatakan expired, kamu bisa lapor ke pembimbingnya bahwa izin untuk menyampaikan kalau obat-obat itu sudah expired. Berikutnya kelarutan. Ini saya ulang aja, kelarutan bisa dilihat slide-nya. Kelarutan pemberian ini menguraikan menemukan aminofilin misalkan berwarna putih, bentuk kristal, itu salah satu contohnya. Nah, dia ada wujud, ya, warna, bau, rasa dan lain sebagainya. Nanti kalau pemberian